Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada laki-laki yang meninggal. Semua manusia jijik dan tidak mau memandikannya, mengkafani dan menguburnya, karena kefasikan dan kejelekan laki-laki itu semasa hidupnya. Mereka bahkan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Wahai Musa, ada seorang laki-laki, ia telah meninggal dan tubuhnya dibuang oleh kaumnya ke tempat sampah. Padahal laki-laki itu adalah seorang wali, kekasihku. Maka pergilah kepadanya dan mandikan, kafani dan kubur dia." Kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya dan bertanya kepada orang-orang di sana tentang mayat itu. Kemudian orang-orang tersebut berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, memang ada orang mati di sini ketika dia hidup seperti ini, dan dia dikenal korup, jahat dan terkutuk." Nabi Musa juga bertanya kepada umatnya, "Di mana tempat dia dibuang?" Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepadaku tentang laki-laki itu. Oleh karena itu, wahai kaumku, beritahulah aku laki-laki itu dibuang. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya pergi ke tempat jenazah lelaki itu dibuang. Dan ketika Nabi Musa melihat, jenazah lelaki itu terdampar dan dibuang di tempat sampah. Kemudian orang-orang memberitahu Nabi Musa tentang kejelekan dan keburukan perilakunya ketika masih hidup. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Ya Tuhanku, Engkau telah memerintahkan saya untuk mengubur dan berdoa untuknya, meskipun orang-orang melihatnya sebagai orang yang jelek. Dan Engkau, ya Allah, Maha lebih tahu dariku dan mereka dengan memuji dan mencelanya." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, orang-orang itu benar tentang apa yang mereka katakan kepadamu tentang kejelekan tingkah lakunya, tetapi kaumnya tidak mengetahui bahwa ia telah mendapat pertolongan dariku ketika dia meninggal karena 3 hal. Ketika kematian menghampirinya, dia laki-laki berkata, 'Ya Tuhanku, Engkau lebih tahu daripada saya bahwa sebenarnya saya telah melakukan maksiat, tetapi dalam hati saya sangat membenci tindakan itu dari maksiat. Ada 3 hal yang membuat saya maksiat sehingga saya melakukan maksiat dengan hati saya membenci maksiat. Pertama adalah nafsu, kedua adalah teman yang jelek, dan yang ketiga adalah setan. Ketiganya inilah yang dapat menyebabkan saya hingga terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang saya katakan, ampunilah dosa-dosa saya. Dan kedua, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku berbuat maksiat karena kedudukanku di pihak orang yang fasik. Tetapi aku lebih suka berteman dengan orang-orang yang baik, yang berhati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang haram, dan menempati posisi bersama mereka, as-solihin. Saya lebih suka bersama mereka daripada orang-orang fasik." Dan ketika pria itu berkata, "Ya Tuhan, aku sesungguhnya Engkau lebih tahu tentang saya, tetapi saya benar-benar lebih senang dengan orang baik daripada orang jahat. Seandainya Engkau hadapkan pada saya 2 orang baik dan 1 orang yang jahat, pasti aku akan memilih yang baik." Juga diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih tentang apa yang dikatakan laki-laki itu kepada Tuhannya, yaitu, "Ya Allah, jika Engkau ampuni dosa-dosaku, aulia-auliamu, anbiyamu dan akan selalu senantiasa senang, dan para setan musuhku dan musuhmu, seandainya Engkau menyiksaku karena dosa-dosaku, mereka akan selalu bangga. Dan aku juga tahu bahwa kebahagiaan kekasihmu lebih aku senangi daripada kesombongan setan dan antek-anteknya. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku, ya Tuhan. Sebenarnya Engkau benar-benar lebih tahu daripada apa yang aku katakan. Kasihanilah aku dan ampuni dosa-dosaku." Kemudian Allah berfirman, "Maka ku cintai dan ku maafkan dia, karena sebenarnya
Aku adalah zat yang paling mencintai dan memaafkan, terutama bagi orang yang mengakui kesalahannya sendiri, dan laki-laki itu lebih banyak mengakui kesalahan dan dosanya. Maka aku maafkan semua dosanya. Dan Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, lakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu, karena sesungguhnya aku akan mengampuni bagi siapa saja yang ingin menyolati jenazahnya, menguburkannya dan menghadiri pemakamannya karena kemuliaan dan di sisiku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah bijak ini bermanfaat bagi umat Islam. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.